Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratu Oktaviani, mau bikin sagu keju dengan rasa stroberi. Hasilnya banyak, cantik tampilannya, rasanya juga enak, dan teksturnya ngeprul. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai. Di sini aku sudah siapkan keju dan akan kita parut. Ini beratnya kurang lebih sekitar 165 gram. Kita angin-anginkan atau kita masukkan ke dalam kulkas kurang lebih sekitar 1-2 jam sampai kita mendapatkan keju yang kering supaya nanti kue yang kita hasilkan itu bisa crunchy dan ada kriuk-kriuknya gitu. Nah, setelah itu siapkan wajan, masukkan 550 gram tepung sagu. Kita akan sangrai dengan menggunakan api kecil. Jangan lupa ditambahkan beberapa helai daun pandan sampai nanti teksturnya ringan dan sampai nanti daun pandannya menjadi hancur seperti ini ketika ditekan. Artinya tepung sagunya sudah matang dan ini kita akan dinginkan sampai benar-benar dingin dan suhu ruang. Siapkan mangkok besar, tambahkan 250 gram margarin, boleh dimix dengan butter. Kalau misalnya teman-teman mau rasa yang lebih premium atau boleh full butter ya. Tambahkan juga 190 gram gula halus. Dan kedua bahan ini akan kita mix. Aku menggunakan spatula dulu, langsung nanti dilanjut lagi menggunakan whisker. Boleh juga di mix menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah aja, hanya sampai tercampur rata kurang lebih sekitar 2 menit ya teman-teman. Kalau dirasa teksturnya nanti sudah creamy dan sudah agak pucat seperti ini, tambahkan dengan 2 butir kuning telur dan juga aku menambahkan kurang lebih sekitar 1 sendok makan pasta stroberi atau teman-teman boleh mix dengan pewarna makanan merah muda supaya nanti bisa menambah warnanya tuh bisa lebih cantik gitu ya. Nah, ini kita mix lagi sampai tercampur rata. Proses ini nggak boleh dilakukan terlalu lama dan nggak boleh over mix ya, supaya nanti kue sagunya itu tidak melebar dan tetap stay pada posisinya. Lalu masukkan keju yang sudah kering dan juga santan. Aku pakai santan instan yang ditambahkan dengan sedikit air, totalnya 75 ml. Mix lagi sampai tercampur rata. Dan kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita singkirkan whiskernya ya teman-teman. Oke, kita akan masukkan bahan kering, tapi sebelumnya kita aduk dulu, kita rapikan supaya nanti bisa lebih mudah mencampurnya ya. Tambahkan bahan kering yaitu ada 500 gram tepung sagu yang sudah disangrai dan sudah dalam kondisi yang benar-benar dingin. Jangan dimasukkan ketika tepung sagunya masih panas ataupun masih hangat ya, supaya nanti kuehnya tetap kokoh. Kita masukkan secara bertahap supaya proses pengadukannya bisa lebih ringan, lebih mudah untuk dicampur. Oke, setelah terigunya masuk seperti ini semuanya, kita aduk lagi sampai benar-benar nanti tercampur rata teman-teman adonannya. Kurang lebih hasil akhirnya seperti ini, jadi dia agak lemes, teksturnya lembut pol. Kemudian kita masukkan ke plastik segitiga supaya nanti tidak kering adonannya. Dan untuk cetakannya aku pakai spuit 4B, ini spuit impor dengan motif di bagian atasnya seperti ini. Nah, ambil satu buah adonan yang sudah dimasukkan ke plastik segitiga, kita masukkan ke plastik segitiga lainnya, dan satu lagi spuit kita masukkan ke plastik segitiga. Jadi aku pakai 3 lapis ya teman-teman. Potong ujungnya kemudian masukkan ke dalam plastik yang berisi spuit. Langsung aja kita tekan dengan cara mengunci bagian ujungnya seperti ini. Jadi tips supaya anti pegel-pegel, teman-teman mengisi adonan secukupnya aja ke plastik segitiga. Jadi nanti kita tekan bagian ujungnya teman-teman, jadi nggak perlu effort yang banyak-banyak dan hasilnya cantik banget, motifnya juga nyata. Selanjutnya kalau sudah tinggal ditaruh aja di loyang yang sudah dilapisi dengan baking paper. Kita cetak menggunakan tangan seperti ini, boleh juga langsung disemprotkan ke loyang. Ini gampang banget insya Allah, anti jebol, anti pegel ya teman-teman. Jadi begitu adonannya selesai dibuat, langsung aja kita simpan di plastik segitiga ataupun di wadah tertutup supaya dia nggak gampang kering kalau terkena angin suhu ruang ya. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Kalau sudah, terima kasih. Nah, setelah semuanya disemprotkan ke atas loyang, selanjutnya kita akan beri bagian ujung sambungannya dengan menggunakan keju parut.
disusun seperti ini. Hasilnya kalau dari dekat seperti ini teman-teman, hasilnya cantik pol, warnanya juga cantik ya. Nah, sebelumnya aku sudah panaskan oven kurang lebih sekitar 10 menit dengan menggunakan api kecil. Kita akan letakkan 2 loyang di bagian atas dan juga di bagian bawah. Boleh 3 loyang sekaligus kalau teman-teman punya loyang bagian tengahnya ya. Nah, ini kita masak menggunakan api kecil dengan lubang di bagian atas aku buka. Setelah dipanggang kurang lebih sekitar 25 menit, kita tukar posisi loyangnya dari atas ke bawah, dari depan ke belakang. Jadi tujuannya supaya nanti bisa matang secara sempurna ya teman-teman. Kalau pakai oven tangkring kita harus rajin-rajin tengokin kuenya supaya nanti nggak gosong di satu sisi aja. Nah, ini sudah aku tukar dan putar posisinya. Lanjut lagi kita masak kurang lebih sekitar 25 menit lagi. Jadi total pemanggangan kurang lebih 50 menit ya. Aku juga memanggang menggunakan oven listrik dengan suhu 150 derajat kurang lebih sekitar 40-50 menit hingga cookiesnya matang. Di pertengahan jalan atau sekitar 25 menit pertama kita tukar dan putar posisinya sampai benar-benar matang sempurna. Selanjutnya setelah 50 menit dipanggang, cookiesnya udah matang nih teman-teman, tinggal kita angkat aja dari loyang. Begitupun dengan loyang yang di dalam oven tangkring ya, kalau sudah matang tinggal diangkat dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman, sagu keju dengan rasa stroberi, tampilannya cantik banget, motifnya masih lala, terus nggak meleber, ditambah dengan taburan keju yang warnanya juga golden brown, enak banget. Ini aromanya wangi banget loh teman-teman, cantik kan hasilnya. Ini hasil dari yang pakai oven listrik. Kalau dilihat dari dekat hasilnya seperti ini, kejunya juga matang sempurna, terus bagian bawahnya dia nggak lengket dan nggak hangus sama sekali. Ini aromanya wangi banget teman-teman dan nggak sabar banget untuk cicipin. Selain tampilannya yang cantik, ini teksturnya juga super kriuk kejunya, bener-bener renyah, terus dia ngeprul lumer banget ketika kita makan teman-teman. Nah, sebelumnya aku bikin 2 resep, yang satu resep itu original, jadi kalau mau bikin sagu keju original tinggal di skip aja bagian pasta stroberinya ya. Cocok banget untuk dijadikan ide jualan, isian hamper, sajian di meja teman-teman ketika banyak keluarga ataupun tamu di rumah, cantik dan enak. Manisnya juga pas, teksturnya lembut, kriuk dari kejunya sangat-sangat berasa. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.